Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafarista Wafa Al-Rohmah dengan NIM 218121414023, kelas akuntansi A21 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi etimologi dan lingkungan organisasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah manajemen administratif. Yang pertama adalah materi mengenai administrasi etimologi. Administrasi secara etimologis dibagi menjadi beberapa, yaitu administratio, administer, administrare, administro, administrator, dan owner. Yang selanjutnya adalah konsep administrasi. Menurut James Huta Barat, pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu administrasi sebagai proses, administrasi sebagai institusi atau lembaga atau bentuk wadah, dan administrasi sebagai tugas atau fungsional atau rangka kegiatan. Yang pertama adalah administrasi sebagai proses. Menurut Sondang P. Siagan, administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Keseluruhan proses administrasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama thinking process, yaitu berupa strategi, kebijakan, dan manajer. Yang kedua operasional proses, yaitu substantif, operatif, pokok yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan. Yang ketiga ada auxiliary process, yaitu berhubungan dengan pelayanan. Yang kedua adalah administrasi sebagai institusi. Menurut Prajudi Atmo Sudirjo, administrasi dalam arti keperanatan atau institusional adalah keseluruhan orang-orang, baik secara orang-orang maupun secara kelompok-kelompok, yang secara kesatuan menjalankan proses serta kegiatan-kegiatannya ke arah tercapainya tujuan bersama. Unsur-unsur institusi dibagi menjadi 5, yaitu administrator, manajer, supervisor, worker atau pegawai, dan staff atau tongkat. Yang selanjutnya adalah analisis mengenai administrasi etimologi. Di sini saya mengambil contoh organisasi publik di bidang pendidikan, yaitu organisasi sekolah. Keseluruhan proses organisasi sekolah mengenai thinking process. Yang pertama ada strategi. Strategi yang digunakan organisasi sekolah untuk menjadi sekolah yang unggul dan mempunyai akreditasi yang baik, yaitu menciptakan iklim sekolah yang positif. Proses perencanaan harus melibatkan seluruh warga sekolah, menciptakan tata tertib dan disiplin yang baik, serta pelaksanaan kurikulum yang jelas. Memberikan layanan optimal kepada seluruh anak dengan berbagai perbedaan bakat, minat, dan kebutuhan belajar. Meningkatkan secara signifikan kapabilitas yang dimiliki anak didik menjadi aktualisasi diri yang memberikan kebanggaan. Membangun karakter kepribadian yang kuat, kokoh, dan mantap dalam diri siswa. Memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal dan efektif. Mampu mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajar. Yang kedua ada kebijakan. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan. Yang kelima, melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa. Dan yang terakhir, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga ada manajer. Di organisasi sekolah yang berperan sebagai manajer adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah operasional proses.
yaitu berupa program kerja sekolah dapat diartikan sebagai proses perencanaan terhadap semua hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Penyusunan program kerja sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolah, potensi daerah sekitar, kondisi sosial budaya masyarakat sekitar, dan juga kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, penyusunan program sekolah tidak boleh menyimpang dan harus relevan dengan visi, misi, serta tujuan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan. Kesuksesan penyelenggaraan pendidikan pada sebuah sekolah salah satunya ditentukan oleh perencanaan program kerja sekolah yang matang. Contoh rancangan kerjanya adalah 1. Pengintegrasian indikator visi dan misi ke dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, program-program yang direncanakan harus mengarah kepada pencapaian indikator visi dan misi sekolah. Yang ketiga, pencapaian budaya lokal untuk pengembangan diri. Yang keempat, merancang langkah-langkah kreatif yang dapat merubah sikap dan perilaku siswa. Yang kelima, pemberdayaan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, bekerja sama siswa dalam membuat proyek-proyek pembelajaran. Yang ketujuh, mengoptimalkan kewenangan kepala sekolah dalam mendukung MBS. Yang kedelapan, mengoptimalkan semua potensi yang ada di sekolah. 9. Pemberdayaan guru melalui wadah MGMP. 10. Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas MBS. Tujuan dan manfaat program rencana sekolah antara lain yaitu tujuannya untuk mendukung tercapainya visi dan misi sekolah. Yang kedua, menerapkan program sekolah secara nyata. Yang ketiga, menjamin organisasi sekolah agar selalu bersinergi dan integritas. Yang keempat, memaksimalkan peran masyarakat dalam program sekolah. Yang kelima, memberi arahan yang sangat jelas bagi sekolah. Dan manfaatnya adalah yang pertama untuk bahan pencapaian standar sekolah. Yang kedua dapat dijadikan sebagai pedoman dasar sekolah. Yang ketiga sebagai bentuk dari pengembangan sekolah. Yang keempat memberikan dampak baik bagi kemajuan sekolah. Dan yang kelima memperkuat jaringan komunitas organisasi di sekolah. Yang ketiga adalah auxiliary process, berhubungan dengan pelayanan yang diberikan maupun yang terdapat di sekolah. Yang pertama ada guru. Guru sebagai pendidik profesional memiliki kemampuan dan profesi sebagai ahli dalam bidang mendidik dan mengajar. Guru sebagai pelayanan pendidikan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1 jelas dapat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang pekerjaan utamanya adalah mengajar dan mendidik sebagai bentuk pengabdian kepada komunitas belajar. Yang kedua ada layanan perpustakaan untuk sumber belajar siswa. Yang ketiga usaha kesehatan sekolah, dan yang keempat bimbingan dan konseling, serta yang kelima ada koperasi siswa. Pengertian institusi adalah keseluruhan orang dalam satu kesatuan kerjasama berdasarkan strukturisasi dan fungsionalisasi kerja. Unsur-unsur institusi meliputi administrator, manajer, supervisor, worker, dan staff. Yang pertama ada kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah memiliki tugas menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, kesiswaan, pengawasan, kurikulum, bimbingan konseling, dan penataan ruang. Yang kedua ada kepala sekolah sebagai manajer. Beberapa tugas yang diemban kepala sekolah sebagai manajer yaitu 1. Mengorganisasikan seluruh kegiatan. 2. Mengarahkan berbagai kegiatan. 3. Menyusun dan melaksanakan pengawasan. 4. Menentukan beberapa kebijaksanaan. 5. Memiliki hak mengambil keputusan dan mengatur sistem pembelajaran. Yang keenam, mengatur berbagai tugas dari setiap aspek sekolah. Yang ketujuh, mengatur hubungan sekolah dengan pihak luar. Yang ketiga ada kepala sekolah sebagai supervisor. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah menyelenggarakan supervisi dalam hal kegiatan pembelajaran, bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, urusan tata usaha, dan kegiatan kemasyarakatan yang menyangkut sekolah. Yang selanjutnya adalah tugas dari wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan,
pengorganisasian, pengarahan, ketenagakerjaan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, identifikasi dan pengumpulan data, pengembangan keunggulan, serta penyusunan laporan. Yang keempat adalah worker. Yang berperan sebagai worker atau pegawai adalah guru. Tugas guru secara umum adalah mendidik. Dalam operasionalisasinya, mendidik adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk contoh, dan membiasakan. Guru berperan sebagai perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar, membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya. Karena pada dasarnya proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Yang kelima adalah staf. Yang berperan sebagai staf adalah tata usaha. Tugas dari tata usaha yaitu penyusunan program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengurus administrasi ketenagaan dan siswa, pembinaan dan pengembangan kader pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi perlengkapan, penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K, penyusunan laporan melaksanakan kegiatan, pengurusan ketatausahaan secara berkala. Materi selanjutnya adalah mengenai lingkungan organisasi. Pengertian lingkungan organisasi adalah semua elemen atau unsur yang terdapat di luar batas organisasi yang memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap intern organisasi. Jenis lingkungan meliputi pesaing, pelanggan, dan pemasok. Pengertian organisasi sendiri menurut James D. Thomson, menurut konsepnya, suatu inti teknis yang dikelilingi sejumlah peredam atau buffers agar inti teknis menjadi sistem tertutup supaya berfungsi dengan cara yang paling efisien. Inti teknis, bagian yang mengerjakan tugas utama organisasi, misalnya bagian produksi dan bagian pendidikan. Jenis lingkungan yang lainnya meliputi lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, pemerintah, kondisi ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Dimensi lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu kompleksitas dan stabilitas. Kompleksitas yaitu banyaknya atau heterogenitas elemen eksternal yang berpengaruh terhadap berfungsinya organisasi, sedangkan stabilitas adalah kecepatan perubahan pada elemen lingkungan. Yang selanjutnya adalah analisis lingkungan organisasi. Saya mengambil contoh organisasi publik Bank Sentral Indonesia. Jenis lingkungan pada Bank Sentral Indonesia. Yang pertama adalah pesaing. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan saat ini sudah banyak pesaing perbankan karena pemain baru masuk seiring dengan transformasi digital, dari finansial teknologi hingga uang digital atau kripto seperti Bitcoin. Sekarang juga muncul pemain baru seperti Libra Facebook atau uang digital. Yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan di Bank Sentral Indonesia adalah para nasabah. Yang ketiga adalah pemasok. Pemasok di Bank Sentral Indonesia adalah badan usaha maupun perorangan yang berkedudukan di dalam atau di luar negeri yang terdaftar dalam aplikasi e-procurement. Jenis lingkungan Bank Sentral Indonesia. Jenis lingkungan pada Bank Sentral Indonesia adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan salah satu institusi penting yang dimiliki oleh setiap negara. Bukan tanpa alasan, lembaga keuangan ini berperan dalam laju perputaran uang yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan memberikan pengaruh besar dalam sistem ekonomi dan keuangan di masyarakat. Dimensi lingkungan pada Bank Sentral Indonesia. Yang pertama adalah kompleksitas. Banyaknya atau heterogenitas elemen eksternal yang berpengaruh terhadap berfungsinya organisasi Bank Sentral Indonesia yaitu meliputi konsumen, pemasok, kompetitor, publik, media dan pemasaran, talenta, ekonomi makro, sikap politik, dan penggunaan teknologi. Yang kedua adalah stabilitas. Sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan atau perbankan dan sistem pembayaran. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.